Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Jadi, kurang lebih seminggu yang lalu, hari Minggu kalau nggak salah tanggal 12 Juli 2020, saya membaca sebuah berita yang cukup memprihatinkan gitu ya. Jadi ada seorang mahasiswa di Samarinda yang bunuh diri diduga karena depresi kuliah selama 7 tahun, tidak lulus-lulus dan skripsinya sering ditolak oleh dosen. Jadi ini diberitakan di Kompas. Dia berinisial BH, ditemukan oleh kakaknya karena dia sering curhat sama kakaknya kenapa ya dosennya sering menolak skripsinya, lalu dia sering terlihat murung, terus tidak istilahnya itu baru nyambung ketika diajak ngobrol, dan pada akhirnya stres gitu ya. Ditemukan tewas gantung diri gitu ya di rumah kakak angkatnya di Samarinda. Oke, saya ingin membahas tentang hal ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa ya tentu saja kepada keluarga dari mahasiswa yang bunuh diri tersebut, yang berinisial BH tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan atas musibah ini. Terus terang ini peristiwa yang sangat memprihatinkan begitu ya. Saya teringat dulu mungkin teman-teman juga pernah menonton film India gitu ya, film fiksi sebenarnya, tapi cukup mencerminkan barangkali gambaran perkuliahan dan barangkali relevan dengan yang terjadi di berita tersebut. Judulnya Three Idiots ya, Three Idiots, dibintangi oleh Salman Khan kalau nggak salah ya. Yang itu di situ digambarkan di salah satu adegannya ada mahasiswa yang ketika tugas akhirnya itu ditolak terus oleh dosen, padahal dia harus segera lulus, dia sudah membelikan orang tuanya tiket dan seterusnya, ternyata nggak jadi lulus. Dia waktu itu kalau nggak salah membuat semacam drone, kalau sekarang drone kita menyebutnya. Dia saat itu kan film lama ya, dia bikin drone dan bisa sukses diterbangkan. Ternyata di kamarnya dia gantung diri ya. Nanti saya kasih cuplikannya sedikit ya di itu kan, di filmnya itu tadi, Three Idiots. Terus terang ketika saya membaca berita itu saya teringat langsung dengan film ini, karena ya sekali lagi kita harus sangat bersedih gitu ya dengan kejadian seperti ini. Meskipun itu di film, ternyata kenyataannya juga terjadi gitu ya. Di kenyataan itu ada, itu seperti itu. Tapi saya ingin membahas hari ini, tentu saja saya bukan bermaksud untuk mencari gitu ya siapa yang salah gitu ya, apakah dosennya yang salah ataukah mahasiswanya yang salah dan seterusnya. Saya tidak ingin masuk ke sana. Saya cuma ingin menjelaskan kira-kira bagaimana sih sebenarnya kedudukan skripsi itu supaya kita bisa memposisikan dengan tepat, baik itu dari pihak dosen maupun dari pihak mahasiswa. Kenapa? Karena sepengalaman saya dulu pernah jadi mahasiswa, sekarang juga menjadi dosen. Memang ketika kita keliru memposisikan skripsi, itu bisa menimbulkan persoalan, baik bagi dosennya maupun bagi mahasiswanya. Itu seperti itulah. Ini yang akan saya ingin bahas di video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya teringat ketika dulu saya menempuh kuliah pasca sarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen saya itu bilang begini. Dosen saya di pasca sarjana itu sering mengatakan skripsi atau tesis yang baik adalah skripsi atau tesis yang selesai. Saya ulangi ya. Jadi skripsi atau tesis yang baik adalah skripsi atau tesis yang selesai. Nah, ini kan menarik ya kalimatnya. Berarti kan kata kuncinya adalah ukuran baik buruknya skripsi atau tesis itu bukan pada kualitas topiknya, misalnya respondennya yang mungkin banyak, berkualitas dan seterusnya, kedalaman analisis, atau mungkin responden untuk mengisi surveinya ribuan, dan bukan itu gitu. Tapi yang baik adalah yang selesai. Kenapa? Karena
sehebat apapun topiknya, sebombastis apapun topik yang dibahas, lalu respondennya sebanyak apapun, narasumbernya sebanyak apapun, kalau nggak selesai ya percuma, ya nggak akan ada nilainya. Ini seolah-olah kalimat yang sepele, tapi saya yakini ini punya makna yang sangat mendalam, supaya kita tidak keliru menempatkan skripsi atau tesis tersebut. Kedudukannya itu bagaimana sih, skripsi, tesis, disertasi itu gimana sih kira-kira kedudukannya. Nah itu seperti itu. Nah saya cerita sedikit kenapa saya merasa kalimat itu sangat bermakna. Itu begini, ketika saya saat itu mengerjakan tesis, saya menghayati betul bahwa ada psikologis bahwa saya pengen mengerjakan tesis ini sebaik-baiknya, seideal mungkin gitu, sehingga topiknya dipilih topik yang sangat luar biasa gitu, bombastis dan seterusnya. Ketika mengerjakan, ketika merasa wah ini kurang nih, ditambah lagi, ini kurang nih, direvisi lagi, akhirnya saya merasa ini yang bikin skripsi saya nggak selesai-selesai kok, kayaknya malah saya sendiri ya gitu, karena saya pengen sangat ideal, sehingga ketika ini terlalu melebihi kedudukan yang seharusnya, ketika saya menuntut idealitas dari skripsi saya atau tesis saya, akhirnya itu justru membuat pengerjaannya juga nggak selesai-selesai. Nah itu seperti itu. Ini dari pengalaman saya, sekali lagi ini pengalaman saya ya. Ketika mengerjakan skripsi maupun tesis atau mengerjakan tugas, kadang begitu, kita pengen ideal, didelete lagi, direvisi lagi, akhirnya nggak selesai-selesai. Nah itu seperti itu. Oke, setelah cerita pengalaman saya pengen, nah sekarang kita bahas ke topiknya. Sebenarnya seperti apa sih kedudukan skripsi itu? Ini sebenarnya di video saya yang pertama kalau nggak salah saya sudah sampaikan. Skripsi itu penting nggak sih? Penting tentu saja, tapi apa kedudukannya? Nah ini yang perlu kita bahas, kita perdalam supaya tidak keliru, baik dari dosennya maupun dari mahasiswanya. Saya pernah sampaikan bahwa skripsi itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah ajang untuk latihan, gitu ya, media untuk berlatih bagi mahasiswa untuk menerapkan cara berpikir yang ilmiah. Kan seperti itu, berlatih meneliti. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan bukan peneliti, setidaknya belum menjadi seorang peneliti. Maka dia latihan. Oke ya, dia latihan meneliti. Kata kuncinya adalah latihan. Ya, maka akan berbeda dengan yang profesional. Oke ya. Jadi orang yang sedang latihan dengan peneliti profesional ya beda. Ini yang harus dipahami. Itu seperti itu. Sehingga ketika mahasiswa itu mengerjakan skripsi, dia akan melatih bagaimana ya saya berpikir ilmiah, runtut, sistematis, berangkat dari masalah gitu ya. Mulai dari latar belakang sampai tujuan, rumusan masalah, analisis sampai kesimpulan, itu semuanya runtut, sistematis dan seterusnya. Itu dilatih begitu. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk bisa berkomunikasi secara secara baik ketika dia mempresentasikan gagasannya. Jadi dia bisa menyampaikan gagasannya dengan baik. Yang ketiga adalah dia berlatih untuk mempertahankan gagasannya ketika sidang. Jadi tiga itu kan sebenarnya yang dilatih. Dia berlatih berpikir ilmiah, dia berlatih mengkomunikasikan gagasannya, dia berlatih mempertahankan gagasannya secara ilmiah, tidak debat kusir dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kan kedudukan dari skripsi, bahkan tesis, bahkan disertasi. Itu karena apa? Karena masih kuliah, masih menempuh pendidikan, belum menjadi periset profesional. Nah, itu bedanya, gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami dulu nih. Jadi skripsi itu adalah sebagai latihan, sehingga ini harus dipahami. Faktanya mahasiswa yang lulus skripsi itu kan tidak lantas berkarir sebagai peneliti toh, iya kan? Misalnya seorang yang kuliah di psikologi, lalu dia meneliti, dia skripsi nih, mengerjakan skripsi, kan nanti dia lulus dia bisa jadi psikolog, dia bisa jadi dosen, dia bisa jadi peneliti, dia bisa jadi yang lainnya. Kan tidak harus dia menjadi peneliti profesional, macam-macam. Jadi jalan karirnya itu bisa macam-macam gitu loh. Orang yang kuliah di Fakultas Ekonomi, dia bisa nanti lulus menjadi peneliti. Bisa saja dia kerja di LIPI, misalnya dia kerja di lembaga konsultan ekonomi sehingga pekerjaannya dalam meriset, itu oke, monggo. Tapi kan bisa juga dia bekerja sebagai bankir, dia bekerja sebagai manajer, dia bekerja sebagai entrepreneur, macam-macam. Nah ini loh istilah saya begitu, sehingga
Sehingga memang berbeda antara orang yang sedang mengerjakan skripsi dengan periset profesional. Itu seperti itu. Sehingga ada bedanya. Kalau saya analogikan itu mungkin seperti anak kecil yang sedang, atau nggak perlu anak kecil lah, intinya seseorang yang sedang belajar di SSB, sekolah sepak bola. Kan nggak mungkin kita tuntut sama dengan Lionel Messi misalnya, ya kan nggak mungkin, ya kan? Istilahnya kan ini yang satu sudah profesional, yang satu masih belajar di sekolah sepak bola. Maka kan kita tidak mungkin menuntut kualitas yang sama, kita menuntut kualitas kuantitas yang sama, mungkin teknik-teknik dan sebagainya. Ya gak mungkin sama Lionel Messi dengan anak SSB. Itu seperti itu. Tapi dasar-dasar bermain sepak bolanya kan. Nah ini ya, dasar-dasar bermain sepak bolanya itu yang kita harapkan sama. Tapi idealnya kan tidak. Jadi kualitas kuantitas skillnya, tekniknya kan ya tidak harus dituntut dengan level yang sama gitu loh. Dasar-dasarnya yang kita harapkan itu bisa sama diterapkan gitu. Dasar-dasar bermain sepak bola sama juga seperti skripsi, dasar-dasar ilmiahnya yang minimal sama. Ketika kualitasnya beda ya nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kita pahami gitu ya, supaya kita bisa memposisikan kalau namanya aja anak belajar ya tidak mungkin dituntut langsung ideal. Stres pasti stres. Kalau dosennya nuntut ideal, mahasiswanya stres. Kalau mahasiswanya menuntut dirinya sendiri ideal, dia juga akan stres. Nah itu maksud saya seperti itu gitu ya. Sehingga pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kira-kira kita mendudukkan skripsi? Ya bagaimana kira-kira dosen itu mendudukkan skripsi dan bagaimana mahasiswa itu mendudukkan skripsi? Saya akan bicara setidaknya dalam perspektif saya ya. Sekali lagi ini perspektif saya sebagai seorang dosen yang juga membimbing beberapa mahasiswa saya mengerjakan skripsi. Saya sendiri juga pernah mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis malah ya, dan seterusnya. Semoga nanti juga mengerjakan disertasi untuk program doktoral insya Allah. Nah itu kan bagaimana kira-kira kita memposisikan itu. Yang pertama bagi dosen, saya akan bicara di dua sisi ya. Jadi saya tidak ingin tidak berimbang gitu. Saya ingin berimbang proporsional. Bagi dosen harusnya seperti apa, bagi mahasiswa harusnya seperti apa, supaya proporsional. Yang pertama, bagi dosen, karena skripsi adalah ajang untuk latihan, mahasiswa berlatih untuk melakukan penelitian, maka jangan menuntut ideal. Pasti gak mungkin gitu loh. Kita harus menyesuaikan keadaan mahasiswamu ini seperti apa, keadaan situasi saat ini seperti apa. Misalnya sekarang ini kita lagi pandemi COVID-19, kan nggak mungkin kita menuntut mahasiswa melakukan penelitian lapangan. Misalnya dia ke lapangan, observasi, wawancara, in-depth interview secara langsung misalnya gitu ya, tidak melalui Zoom misalnya, tidak melalui internet. Ya kasihan, ya nggak mungkin lah dia wawancara mendalam. Wah mesti akan sangat kerepotan sekali, orangnya narasumbernya belum tentu mau gitu ya, terus juga sangat berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Ini kan harus dipikirkan gitu ya. Jadi jangan menuntut ideal. Ini saya juga pernah dulu merasakan ya, ketika mengerjakan tesis, walaupun sebenarnya sifatnya hanya saran, dosen hanya memberi saran, tapi ketika itu mahasiswa tidak menyadari, itu juga bahaya. Waktu itu saya melakukan penelitian tentang penerapan manajemen strategis di sebuah masjid gitu ya, masjid yang masjid kampung tapi prestasinya nasional di Yogyakarta. Beliau memberikan saran, dosen saya di mata kuliah proposal penelitian ya, kalau bisa kamu pakai approach apa gitu. Jadi istilahnya itu pendekatan yang sangat, ketika saya dalami, wah rumit ini, ternyata rumit sekali, saya nggak mungkin realistis untuk mengerjakan itu. Dia memberi saran, tapi ya akhirnya saya jawab, mohon maaf Bu gitu, karena ini dengan keterbatasan saya, sepertinya saya menggunakan metode yang ini, pendekatan yang seperti ini yang lebih realistis. Itu seperti itu. Nah tapi kan ini kalau sama-sama nggak sadar ya, dosennya ngasih saran, mahasiswanya berusaha, sama-sama nggak nyadar kesulitan, terus dilakukan, stres semua gitu. Dosennya merasa kok gak selesai-selesai, mahasiswanya juga stres karena nggak selesai-selesai. Lah ini kan jangan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan menuntut ideal, sesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Yang kedua, sesuaikan dengan keadaan aktual hari ini. Ya kan, kemampuan ekonomi mungkin juga mahasiswa sendiri seperti apa dan seterusnya. Itu seperti itu. Yang ketiga, kalau ada pengerjaan mahasiswa yang keliru, tolong
Ini kalau saya merasa saya memang ingin memberikan coretan, kita coret, kita salahkan, tapi jangan hanya dicoret, jangan hanya dicoret-coret sehingga mahasiswa itu down. Bahkan jangan fokus ke coretannya sebenarnya. Kalau yang saya lakukan dengan konteks online hari ini ya, ketika saya dikirimi email proposal ataupun skripsi dari mahasiswa saya, yang saya berikan catatan itu saya blok kuning, lalu saya insert komen, jadi ada komentarnya. Jadi mahasiswa itu bukan tahu salahnya saja, tapi dia tahu komentarnya dan sarannya. Sarannya juga harus detail. Kalau nggak detail kan kasihan gitu ya, mahasiswa kan nggak tahu saya itu salahnya di mana, disuruh apa, disalahkan terus nggak dikasih solusi, itu stres loh. Jadi jangan ya, kita kan nggak mau juga sebagai dosen misalnya sama kaprodi kita disalahkan nggak dikasih solusi, kan juga nggak mau gitu ya. Nah kita terhadap mahasiswa juga harusnya begitu dong, kasihan ya kan, kasihan. Terus yang keempat ya, dosen ini dosen pembimbing, namanya saja dosen pembimbing, maka kan tugasnya membimbing, jangan menghakimi gitu ya. Maksudnya kalau kita itu terlalu fokusnya ke menghakimi, wah ya mesti akan membuat stres gitu ya. Mahasiswa akan stres karena dia dihakimi terus tapi tidak diberikan pembimbingan, tidak diberikan guidance. Nah, ini juga berbahaya. Terus yang terakhir, yang kelima, saran saya, bagaimana dosen memposisikan ketika skripsi itu adalah sarana latihan, maka kita fokusnya adalah pada dasar-dasar penelitiannya saja. Selama dasar-dasar penelitiannya itu terpenuhi, misalnya latar belakang. Di latar belakang itu ternyata mahasiswa sudah menunjukkan bahwa indikasi topik yang akan dia teliti itu ada, kenyataannya itu ada, terus sumber datanya itu terlihat. Ini biasanya di proposal ya, nanti kelihatan sumber datanya itu kelihatan, metodenya pas, ya kita terima saja gitu. Kan kita fokusnya kan kepada bagaimana dia itu dasar-dasar penelitian dijalankan dengan baik, bahwa nanti di situ ada kekurangan, analisisnya kurang dalam, mungkin sumber datanya itu kurang banyak dan seterusnya, itu gampang lah. Nanti kan dia berproses untuk meningkat gitu ya, ketika mungkin tesis maupun disertasi. Tapi selama dasar-dasarnya itu terpenuhi, menurut saya nggak ada masalah untuk di ACC. Jangan ditolak terus, stres lah pasti. Ini untuk dosen ya. Jadi ini sekaligus pesan buat saya sendiri kan, saya juga dosen ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, nah ini supaya fair. Lalu bagi mahasiswa bagaimana? Nah ini ya, bagi mahasiswa bagaimana? Karena ini hanya adalah ajang latihan, bagi dosen jangan menuntut ideal, bagi mahasiswa juga jangan bersikap sok idealis sehingga menetapkan topik itu harus bombastis misalnya begitu. Saya harus membuat topik penelitian yang luar biasa gitu. Ya kalau mampu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak mampu nanti nggak selesai kan stres sendiri gitu ya. Topik yang bombastis itu apa ya? Misalnya topik yang skalanya global misalnya begitu ya. Yang itu barangkali hanya bisa dilakukan oleh inventor atau penemu gitu. Misalnya saya mahasiswa farmasi, saya pengen meneliti bagaimana pembuktian empon-empon misalnya gitu ya, empon-empon sebagai obat COVID. Waduh, itu sepertinya juga akan sulit sekali ya. Maksudnya para pakar farmasi aja butuh 1,5 tahun atau 2 tahun buat membuktikan obat untuk COVID. Nah ini kan bombastis tapi gak realistis, gak selesai-selesai, tambah stres. Misalnya seperti itu. Jadi jangan terlalu membuat topik yang sangat bombastis. Jadi nggak perlu so idealis, realistis saja. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya selalu menekankan realistis saja, itu nggak apa-apa, nggak salah kok gitu. Itu seperti itu. Yang kedua sebaliknya, tapi jangan sok idealis tapi juga jangan terlalu menyepelekan. Alah ini latihan aja disepelekan, ditunda-tunda terus, ya sama aja nggak selesai-selesai ya kan. Jadi maksudnya ya jangan terlalu idealis tapi juga jangan menyepelekan. Jadi di tengah-tengahnya aja, realistis, temanya yang dipilih realistis, topiknya realistis, RM-nya realistis, pendekatannya realistis, dikerjakan dengan penuh kesungguhan, ya selesai pasti. Itu seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, ketika teman-teman itu mengerjakan, pasti kan butuh pembimbingan gitu ya, pasti kan butuh pembimbingan. Nah ketika teman-teman itu istilahnya itu melakukan pembimbingan, kalian harus inisiatif. Jelas itu harus inisiatif. Maksudnya nggak mungkin kita itu berharap dosen yang selalu ngoprek-ngoprek kita untuk buat ayo mana skripsinya selesai. Susah lah, dosen itu kesibukannya juga banyak. Kita harus inisiatif.
Masalahnya adalah ketika inisiatif ini tetap harus menggunakan bahasa yang tepat, ya kan, bahasa yang sopan ketika kita menghubungi, ketika kita bertanya, ketika kita minta waktu dan seterusnya. Tentu saja ya harus dengan bahasa yang baik. Ya, itu kan menurut saya etika universal lah ya, etika universal. Dosen juga kalau mau butuh terhadap seseorang ya pasti kan nggak mungkin seenaknya gitu, coy gimana coy gitu kan, nggak mungkin gitu, mesti kan dengan bahasa yang baik lah gitu, yang sopan, sehingga bisa itu. Misalnya nggak direspon, wah saya kok ngechat WA tele nggak direspon, bagaimana mas? Ya sudah, cari lagi aja waktu yang tepat ditanyakan. Mungkin waktunya kurang tepat, mungkin kita terlalu pagi gitu ya menanyakan, mungkin bisa agak siang ketika sudah jam kerja. Jam kerja kan dosen ya memang jam kerjanya salah satunya membimbing, kita bisa hubungi lagi. Jangan terlalu malam misalnya, karena waktu malam itu kan mungkin juga waktu istirahat. Itu seperti itu ya, jadi bahasanya sopan, terus cari waktu yang juga tepat. Itu seperti itu. Kalau tidak kunjung direspon, misalnya ini pengalaman saya juga baca di tweetnya Fajar Nugros ya, itu kan dia juga sutradara yang bagus. Dia menjelasin kalau dosen nggak merespon itu kita boleh kok meminta dosen itu menunjuk rekannya untuk membantu membimbing kita karena dia mungkin terlalu sibuk. Itu bisa. Dia cerita kalau nggak salah pembimbingnya itu Mahfud MD, Pak Mahfud MD, si Fajar Nugros itu. Jadi sebenarnya bisa gitu. Kita bisa menghubungi beliau atau mungkin Kaprodi, barangkali memang ada kesibukan. Jadi jangan negatif thinking dulu, maksud saya. Wah, dosenku ini nggak mau ngurusin aku. Jangan gitu dulu. Jangan-jangan memang karena sibuk. Sehingga bisa kita menyampaikan, Pak, mohon maaf, barangkali mungkin kesulitan, apakah saya bisa mungkin meminta pembimbingan, atau mungkin Bapak berkenan misalnya gitu ya, berkenan untuk misalnya saya bisa melakukan pembimbingan ini, kira-kira bagaimana ya Pak. Nah itu bisa seperti itu. Nanti kan dia nanti ke ini, atau Kaprodi kita hubungi ya, kepala program studinya kan bisa mungkin membantu kita. Intinya begini, jangan keburu negatif thinking. Saya itu sering sekali, nanti saya bahas di video yang lain ya, sering sekali menjumpai baik itu di tulisan, di artikel, di curhat di Twitter gitu ya, curhat di mana lagi, Instagram atau apapun lah, sosial media, yang berkeluh kesah dosennya itu istilahnya intinya nggak mau ngurusi lah gitu. Saya itu kadang karena saya kan pernah jadi mahasiswa, saya juga pernah jadi dosen, jadi saya setidaknya lah gitu, saya bisa menilai dari dua sisi gitu. Saya merasa kadang ya nggak fair juga lah ketika itu diupload di sosial media tanpa tahu backgroundnya apa, masalahnya apa. Jangan-jangan kita terlalu negatif thinking. Karena begini loh, ini saya sampaikan saja, mungkin rekan-rekan mahasiswa, kalau rekan dosen mungkin sudah tahu, rekan mahasiswa barangkali pengen tahu ya, dosen itu kan kesibukannya kan gak cuma ngajar. Oke ya, saya tunjukin ya, satu dosen itu harus ngajar itu kadang nggak satu kelas, bisa 2 kelas, bisa 3 kelas, bisa seminggu 1 kali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali ngajar. Oke, ngajar ini kan nggak langsung ngajar pasti ya kan, tapi dia juga harus mempersiapkan bahan ajar. Jangan dikira mempersiapkan bahan ajar itu gampang. Wah, itu ya kayak penelitian sendiri sebenarnya, karena dia harus membuat perencanaan ngajar, target dan seterusnya, kurikulum sistemnya, metodenya, bahannya dan seterusnya, itu harus dipersiapkan. Dan itu lama mempersiapkan bahan ajar. Dia juga harus meningkatkan kualitas, ikut seminar, ikut workshop, pelatihan, bahkan mungkin di luar kota dan seterusnya. Nah, ini kan juga bagian dari pekerjaan dosen. Jadi dia ngajar, dia mempersiapkan bahan ajar. Dia juga harus ngoreksi. Nah, ngoreksi tugas kalian, misalnya ngoreksi tugas mahasiswa. Dia harus seminar, dia harus workshop. Selain itu, dosen itu harus melakukan program pengabdian masyarakat. Dia harus melakukan proses-proses terjun ke masyarakat, melakukan pengabdian. Dia harus melakukan penelitian. Setidaknya dalam 1 semester atau mungkin beberapa semester dia bikin karya ilmiah, jurnal atau buku. Itu seperti itu. Ditambah lagi, dia juga tidak hanya membimbing Anda seorang diri, bro. Dia mungkin akan membimbing 5-10 mahasiswa. Jadi ada banyak sekali kesibukan yang dilakukan oleh dosen yang barangkali membuat chat WA atau tele Anda itu terkubur. Dia terkubur sehingga nggak kebaca. Jadi jangan negatif thinking dulu. Mungkin ada, saya tidak menafikan ya, mungkin ada.
dosen, oknum lah saya sebutnya ya, oknum yang barangkali malas membimbing, tapi kan itu oknum. Kalau akhirnya digeneralisir dosen itu tidak mau membimbing, ya jangan dong. Menurut saya tidak fair itu tidak fair. Mungkin ada oknum. Sebaliknya juga kan, ada oknum mahasiswa yang juga kalau minta pembimbingan menggunakan cara-cara yang menjengkelkan. Itu kan, tapi oknum juga, tidak semua mahasiswa begitu. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi intinya bagi mahasiswa saya berharap jangan sok idealis sehingga takutnya nggak selesai-selesai, tapi juga jangan terlalu menyepelekan sehingga nggak selesai-selesai, dan inisiatif pembimbingan. Nanti saya akan bikin video khusus tentang bagaimana sih tips menaklukkan dosen ketika melakukan pembimbingan. Karena ada caranya. Saya sebagai dosen, saya tahu dosen itu sebenarnya menyukai mahasiswa yang seperti apa sih ketika pembimbingan. Sehingga sebaliknya kalau mahasiswa itu tidak melakukan itu, ya dia tidak suka gitu loh. Nah kita kan harus menjadi mahasiswa yang disukai dosen dong, supaya pembimbingan kita berjalan dengan baik. Harusnya kan begitu. Terus, mungkin itu yang ingin saya bahas, yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini sekali lagi bisa membantu teman-teman, baik rekan-rekan dosen maupun mahasiswa, sehingga belajar dari peristiwa yang memprihatinkan ini. Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.